Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setiani, NIM dengan kartu 190-103. Yaitu satu, mampu mengenali bahasa pemrograman Python serta sejarah perkembangannya. Dua, mampu memahami kelebihan dan kekurangan bahasa pemrograman Python. Tiga, mampu memahami konsep dan struktur bahasa pemrograman Python. Empat, mampu menerjemahkan algoritma dan flowchart menjadi aplikasi menggunakan Python. 5. Mampu membuat program aplikasi sederhana untuk menyelesaikan permasalahan dalam perkuliahan. Apa itu Python? Python merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi yang banyak digunakan oleh perusahaan besar maupun developer untuk mengembangkan berbagai macam aplikasi berbasis web, desktop, mobile maupun game, dan masih banyak lagi. Kemudian kelebihan dari Python sendiri yaitu Python merupakan salah satu produk yang open source, free dan multi-platform. 2. Memiliki kepustakaan yang sangat luas. 3. Memiliki tata bahasa yang lebih jernih dan mudah dipelajari. 4. Bersifat modular, artinya mudah dikembangkan dengan menciptakan modul-modul baru. Peran Python yaitu Python bukanlah merupakan perangkat bantu terbaik untuk pengantar komponen performa kritis. Kedua, Python tidak digunakan sebagai dasar bahasa pemrograman implementasi untuk beberapa komponen. Ketiga, Python tidak seefisien sebagaimana bahasa pemrograman statis. Algoritma adalah urutan atau langkah-langkah untuk perhitungan atau untuk menyelesaikan suatu masalah yang ditulis secara berurutan. Algoritma pemrograman yaitu urutan atau langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah pemrograman komputer. Flowchart adalah penggambaran secara grafis dari urutan dan langkah-langkah prosedur dari suatu program. Flowchart menolong analisis dan programmer untuk memecahkan masalah ke dalam segmen-segmen yang lebih kecil. 1. While true. While true merupakan string pengulangan selama nilai kondisi masih benar dan tidak akan keluar bila salah. Logikanya yaitu kata while diartikan sebagai perintah untuk memulai perulangan dan true yaitu perintah selama keadaan benar. Yang kedua yaitu for data in range len nim underscore mahasiswa merupakan skrip pengulangan data yang ada di range nim underscore mahasiswa. Kata for data berarti perintah perulangan untuk data in range, kemudian len nim underscore mahasiswa berarti pengembalikan jumlah anggota dari nim underscore mahasiswa. Ketiga yaitu while tahan tanda seru sama dengan B or S, yaitu melakukan perulangan tahan bila kode yang dimasukkan B dan S tidak akan melakukan perulangan. Penjelasan logikanya yaitu script while merupakan perintah perulangan tahan tanda seru sama dengan B or S akan berlanjut melakukan perulangan bila kode yang dimasukkan B dan S tidak akan melakukan perulangan. 1. If len tanda kurung data 1 tanda kurawal 1 sama dengan nomor titik 2 merupakan skrip mengambil keputusan dengan mengembalikan jumlah data 1 sesuai urutan nomor. Penjelasan logikanya yaitu if artinya mengambil keputusan, len data 1 sama dengan nomor titik 2 berarti mengembalikan jumlah anggota sesuai data 1 yang masuk ke urutan nomor. Yang kedua yaitu if mhs underscore jurusan kurung kurawal i sama dengan ti titik 2 merupakan mengambil keputusan bila yang diambil TI adalah teknik industri. Penjelasan logikanya yaitu if artinya mengambil keputusan MHS underscore jurusan I sama dengan TI. Bila dimasukkan kode TI maka keputusan yang diambil yaitu teknik industri. If lagi sama dengan B
I plus 1 sama dengan 1, elif lagi sama dengan else continue, artinya mengambil keputusan bila satu tidak benar maka mengeksekusi perintah selanjutnya. Penjelasan logikanya yaitu if yaitu mengambil keputusan pada kondisi B, kemudian elif mengambil keputusan break, dan else continue. Tipe data yang digunakan yaitu list. List merupakan sekumpulan data yang ada di variabel yang menyimpan berbagai macam tipe data dan isinya dapat diubah-ubah. List ditandai dengan kurung siku. Berikut contohnya. Operator relasi digunakan untuk membandingkan dua buah operan atau lebih. Contohnya sama dengan tanda seru. Operan ini akan menghasilkan berupa benar atau salah. Operator logika digunakan untuk menghubungkan satu atau lebih kondisi. Kondisi ini berupa hasil perbandingan menggunakan operator relasi. 1. Praktikan mampu membuat aplikasi sederhana menggunakan Python. 2. Praktikan mampu menerjemahkan aplikasi dari Python dasar ke bentuk GUI. GUI merupakan tipe antarmuka yang digunakan oleh pengguna untuk berinteraksi dengan sistem operasi melalui gambar grafik, icon, menu, dan menggunakan perangkat petunjuk sebagai mouse atau trackball. Elemen dari GUI yaitu window, icon, menu, dan pointing device. Python yaitu library Python yang memungkinkan untuk membangun aplikasi GUI dengan memanfaatkan Qt Framework. Jadi dengan adanya Python memungkinkan untuk membuat aplikasi berbasis Qt dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Pada script ini, self.prd sama dengan qlabel, nama produk, self, dan ke bawahnya digunakan untuk membuat label penamaan, dan di sini yaitu ada nama produk. Pada widget dasar ini yaitu qlabel digunakan untuk menampilkan teks ataupun gambar. Pada script ini yaitu self.t1 sama dengan qComboBox kurung self, yaitu untuk menyediakan pilihan. Kemudian self.t1.add-item dan selanjutnya yaitu menyediakan list berupa kaftan dan lainnya. Kemudian self.p2 sama dengan qLangEdit self, yaitu digunakan untuk mengedit satu baris teks. Kemudian yaitu self.t5 sama dengan qSpinBox self, digunakan untuk menambahkan unit yang jumlahnya tidak terbatas. Pada script ini self.hitung sama dengan qPassButton tanda kurung petik hitung self, digunakan untuk membuat tombol pas atau klik berupa hitung. Pada script ini self.layout sama dengan qFormLayout tanda kurung, digunakan untuk membuat format layout berupa form. Pada script ini pesan sama dengan qMessageBox.question kurung self, selanjutnya digunakan untuk membuat pesan kepada pengguna berupa apakah ingin menghapus. Jika yes maka akan menghapus, dan no maka tidak akan. Ini merupakan contoh program perhitungan. Nama produk merupakan contoh qComboBox dan harga jual merupakan contoh qLangEdit. Apakah memiliki diskon di sini juga termasuk contoh qComboBox. Jumlah unit di sini termasuk qSpinBox, dan hitung di sini hapus message box.
1. Mampu memahami sintaks-sintaks yang digunakan pada HTML dan CSS. 2. Mampu memahami penggunaan Django. 3. Mampu membuat tampilan web statis sederhana dengan menggunakan HTML dan CSS melalui untuk membuat project, yaitu buka CMD, kemudian Run Administrator, lalu pindah ke directory C dengan cara cd/. Setelah itu Django admin start project, nama project yang akan dibuat, contohnya itu modul 3. Kemudian lihat pada directory C terdapat folder bernama modul 3. Setelahnya balik lagi ke CMD, yaitu dengan cara mengetik cd modul 3 sehingga masuk pada modul 3. Kemudian ketik Python manage.py run server. Di sini akan mendapatkan link URL untuk halaman web yang telah dibuat. Pastekan link tersebut di browser bagian URL, enter, dan ada tulisan it work, maka sudah. Cara untuk membuat app, yaitu masuk pada CMD, posisi servernya masih berjalan. Untuk membuat app baru maka harus keluar dengan cara ctrl+c. Untuk membuat app baru ketik python manage.py start app dengan tambahan nama app yang akan dibuat, contohnya yaitu kontak us, kemudian enter. Setelahnya python manage.py run server. Di sini akan mendapatkan link URL, copy, kemudian pastekan pada browser. Langkah yang pertama yaitu buka sublet text, kemudian pada bagian setting.py carilah bernama templates dan pada dirsnya tulis templates, jangan lupa di save. Kemudian pada bagian modul 3 terluar buatlah new folder dengan nama templates, lalu buka urs.py. Kemudian pada urs.py ini tulislah script seperti di video, jangan lupa di save. Lalu pada bagian modul 3 dalam buatlah new file dengan nama views.py. Kemudian tulis script seperti di video, jangan lupa di save. Kemudian di dalam template dibuat new file dengan nama home.html dan jangan lupa di save. Cara untuk membuat template CSS yaitu buka setting.py, kemudian scroll ke bawah pada tulisan static_uls, bawahnya diberi script seperti di video. Kemudian modul 3 terluar bernama static, lalu pada folder static ini buatlah new file, kemudian save dengan nama modul 3.cs. Tipe filenya diganti dengan CSS, lalu save. Buka setting.py, pada install app tambahkan nama kontak us, kemudian masuk pada urls.py, tambahkan include di belakang URL-nya, kemudian pada URL patternnya seperti di video. Kemudian buatlah urls.py di bagian folder kontak us, save, kemudian scriptnya sebagai berikut. Lalu buatlah new file di bagian folder kontak us dinamai views.py, berikut scriptnya. Lalu buatlah folder us, kemudian pada template ini dibuat new folder lagi bernama kontak us. Baru kemudian pada folder kontak us tersebut dibuat new file dengan nama kontakus.html. Pada folder static buatlah new file dengan nama kontakus.css dan tipe datanya diubah dengan CSS, lalu save. Doctype HTML digunakan untuk menunjukkan tipe dokumen 5. Kemudian HTML untuk menjelaskan dokumen web. Title Mediayana digunakan untuk membuat judul Mediayana. Head digunakan untuk menempatkan judul pada jendela browser. List digunakan untuk menampilkan list. Kemudian body digunakan untuk mendefinisikan isi dari list. P digunakan untuk membuat paragraf. H1 digunakan untuk memberikan ukuran terbesar. Kemudian div class digunakan untuk membuat kelas saat pemberian CSS.
href img digunakan untuk menampilkan gambar. Pada bagian folder digunakan untuk memberikan pada bagian bawah halaman. Padding dan margin 0 pixel mengatur bagian luar dan dalam konten 0 pixel. Kemudian background line untuk memberikan efek pada background foto supaya lebih gelap. Kemudian position fixed menempatkan list tetap pada posisinya walaupun di scroll ke bawah. Display in block untuk membuat list secara horizontal. Pada bagian footer, background digunakan untuk memberikan warna coklat. Kemudian text align-nya center untuk menempatkan posisi teksnya berada di tengah. 1. Mengenal dan mengetahui cara kerja website dinamis. 2. Mampu membuat database dan tabel pada MySQL. 3. Mampu memanipulasi data di dalam tabel. Database adalah kumpulan informasi yang disimpan dalam komputer secara sistematik untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Struktur dari database yaitu tabel, data, file, query, record. 1. Mengurangi redundancy, artinya data yang sama pada beberapa aplikasi cukup disimpan sekali saja. 2. Integrity, di mana data tersimpan secara akurat. 3. Menghindari inkonsisten, karena redundancy berkurang maka update data lebih efisien. 4. Data dapat digunakan beberapa user secara bersamaan. 5. Yaitu menyangkut keberagaman penyajian data. CRUD adalah singkatan dari create, read, update, dan delete. Proses ini sangat berkaitan dengan pengambilan atau transaksi data dari atau ke database. Hal ini menjadi krusial apabila berhubungan dengan sistem informasi perusahaan karena data yang diproses biasanya merupakan data transaksi. Create merupakan proses pembuatan data baru. Proses ini biasanya dilakukan ketika pengguna mendaftar pada sebuah halaman website. Data yang dimasukkan oleh pengguna akan disimpan di dalam database menggunakan operasi create. Read merupakan proses pengambilan data dari database. Proses ini biasanya terjadi ketika pengguna ingin melakukan proses login di halaman website tertentu. Saat pengguna mengklik login, maka website akan menjalankan proses read untuk melakukan verifikasi akun yang digunakan oleh pengguna. Contoh operasi yang lebih sederhana yaitu ketika pengguna mengakses sebuah halaman website. Saat itu pula proses read berjalan. Hasil dari operasi inilah adalah tampilan halaman website yang dapat dilihat di browser oleh pengguna. Update adalah proses mengubah data yang berada di dalam database. Contoh proses ini ketika pengguna mengubah profil di dalam akun medsos. Saat pengguna mengklik ubah, website akan mengirimkan proses update ke dalam database. Kemudian database meresponnya dengan menggunakan data lama menjadi data baru yang ditambahkan oleh pengguna melalui halaman profil. Delete adalah proses untuk menghapus data yang ada di database. Proses ini mirip dengan update. Bedanya proses delete akan mengubah data yang ada di database menjadi tidak ada. Manfaat website dinamis pada perusahaan yaitu dapat merubah isi kontennya sewaktu-waktu. Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan pemasaran karena dapat menjangkau lebih banyak pengunjung. Yang ketiga yaitu dapat melakukan request antara klien dengan server. Yang keempat yaitu dapat melakukan create, read, update, dan delete. Sekian video postage yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.